pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Iza. Berikut kutipan wawancara tim DTX Media bersama pakar ilmu komunikasi politik Universitas Hasanuddin, Dr. Hasrullah MA, terkait konfirmasi positif narkoba Wakil Bupati Maros Haja Suhartina Bohari pada salah satu akun YouTube channel yang sedang tren baru-baru ini. Kita juga akan bertanya mengenai bagaimana dampak dengan adanya kota kosong ini pada pemilu mendatang di Kabupaten Maros. Jika hal ini benar-benar terjadi. Tina, itu jelas sekali bahwa dia adalah incumbent, bukan kota kosong yang dilawan, tapi kemampuan yang dimiliki selama 1 tahun pemerintahan, kekompakan yang dilakukan Ibu Tina dengan Pak Edir cukup bagus gitu, sehingga saya menganggap bahwa di Maros ini tidak ada yang bisa melakukan pelampuan untuk menghadapi kontestasi satu pasangan ini, sehingga seperti itu. Di tengah perjalanan ada turbulensi yang terjadi. Jadi sebenarnya saya melihat terakhir-terakhir ini Ibu Tina, ya, Wakil Bupati, secara legowo saya lihat sudah menerima apa yang terjadi. Sebenarnya yang diungkapkan itu adalah hal-hal yang sifatnya kita ambil saja positifnya gitu. Dan bahkan Pak Bupati tetap Pak Edir tidak mempersoalkan, cuma juga Ibu Tina juga sudah legowo gitu. Kita tidak perlu cari latar belakang. Artinya saya melihat Sri Kandi politik yang ada di Maros ini ada turbulensi dan dia bisa beradaptasi gitu. Menyangkut tentang jati dirinya yang diungkap oleh KPU maupun BNN, saya kira orang sudah tahu. Cuma yang saya harus beri appreciate, mempersilahkan Pak Edir maupun pasangan yang akan ditentukan itu akan membawa Maros untuk ke depan gitu. Jadi saya tetap kalau terjadi seperti ini, saya melihat Ibu Tina itu secara legowo dan menerima, dan itu saya lihat sudah terjadi dialog komunikasi politik dengan beberapa tokoh termasuk Pak Edir. Jadi, tapi saya melihat masih dia punya peluang. Itu yang saya katakan tadi, kalau memang dia tidak ikut kontestasi pada ini, diserahkan kepada Pak Edir dan tetap koordinasi dengan Ibu Tina sehingga marwah kontestasi di Maros ini tetap jalan gitu. Jadi saya tidak mempersoalkan, tapi yang saya lihat kebesaran hati daripada Ibu Tina mempersilahkan kepada Pak Edir menentukan, walaupun awal-awalnya orang tidak bisa terima, tapi saya menganggap apa yang dilakukan itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Karena saya menganggap kalau memang Ibu Tina bisa melakukan upaya mempersiapkan diri 5 tahun ke depan, tidak tertutup kemungkinan bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Edir gitu. Ini kedua tokoh kan sudah sepakat gitu, saling memahami, di politik saling memahami, kemudian mendorong dan mempersilahkan barangkali Pak Edir, kemudian Ibu Tina Bohari tentu dia akan mempersiapkan diri juga, karena kalau ini terjadi kan masih ada setahun ya, kurang lebih setahun Ibu Tina akan tetap menjadi posisi yang menjadi pelaksana kan. Nah, sekarang yang harus dilakukan ya bagaimana meyakinkan publik bahwa apa yang dialami itu tidak seperti itu. Sekarang dua tokoh itu harus memberi pernyataan-pernyataan positif di depan publik di Maros, baik itu Pak Edir maupun Ibu Sutina. Ya, artinya kan kepercayaan itu ada sama Pak Edir sekarang, dan saya kira kalau Ibu Tina bisa memberi amanah itu kepada Pak Edir siapa yang dipilih selalu sebagai penggantinya, sehingga saya menganggap bisa selesai gitu dengan baik gitu. Walaupun ada kota kosong, karena masih ada Pak Edir sebagai bupati, saya kira tidak ada masalah buat saya ya. Yang penting dua tokoh ini sudah menunjukkan political will di depan publik, ya. Dan saya menganggap inilah saya kira win-win solution ya. Kalau Ibu Tina juga secara legowo mempersilahkan barangkali Pak Edir, sehingga tidak ada lagi turbulensi bahwa mempersilahkan kepada Pak Edir menentukan atau memilih orang-orang terbaik. Saya serahkan kepada kedua tokoh ini. Kemudian yang lebih penting lagi KPU dong, yang harus bisa memberi penjelasan secara damai ya, secara sejuk gitu. Karena kalau dibuka semua, saya tidak mau. Artinya saya menganggap bahwa ini kan dua sahabat yang sudah bergandengan tangan 5 tahun. Jadi kalau terjadi chemistry yang sama ya, tinggal deal-deal politik itu antara Bu Tina dengan Pak Edir gitu. Karena kalau kita mulai dalam waktu dekat, waktu yang sangat kasif ini, kita harus hitung untung ruginya lagi kan.
Dan saya menganggap jangan sampai persoalan ini juga kita harus wise menerima apa yang terjadi seperti ini, dan lebih penting lagi ada solusi yang terbaik. Politik itu mencari solusi yang terbaik, bukan pertentangan dan menyebabkan terjadi konflik internal baik antara dua tokoh maupun memperluas konflik ini lebih besar gitu. Ya, dramaturgi itu memang selalu harus terjadi karena kita tidak tahu ya seperti efek domino seperti ini, tapi kan yang penting ada solusi terbaik gitu. Ya, apalagi Idil tetap menjadi calon. Ya, tergantung semua ini apa yang disepakati bersama tim kerja, kemudian partai-partai mendukung, masyarakat Maros. Sepanjang masyarakat memberi dukungan kepada Pak Idil, kenapa tidak gitu? Demikianlah informasi diskusi khusus pilihan redaksi kami. Saya Nur Izzah di TX Media, destinasi digital kamu. Sampai jumpa.